Siapakah iblis itu? 11 kali Allah mencantumkan kata iblis dalam Al-Quran, yaitu, dalam Surah Al-Baqarah ayat 34, Surah Al-A'raf ayat 11, Surah Al-Hijr ayat 30-31, Surah Al-Isra ayat 61, Surah Al-Kahfi ayat 50, Surah Toha ayat 116, Surah Shad ayat 73-74, Surah Shad ayat 75, Surah Al-Hijr ayat 32, Surah Saba ayat 20, dan Surah Asy-Syu'ara ayat 94-95. Secara bahasa, iblis diterjemahkan dengan putus asa. Maksudnya, putus asa dari rahmat Allah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa firman Allah. Allah berfirman, dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa. Quran, Surah Ar-Rum ayat 12. Maka, tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga, apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu, mereka terdiam berputus asa. Quran, Surah Al-An'am ayat 44. Hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa. Quran, Surah Al-Mu'minun ayat 77. Sesungguhnya, orang-orang yang berdosa, kekal di dalam azab neraka jahanam. Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka di dalamnya berputus asa. Quran, Surah Az-Zukhruf ayat 74-75. Apakah iblis bagian dari malaikat? Allah berfirman, dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka bersujudlah mereka, kecuali iblis. Dia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan kafir. Quran, Surah Al-Baqarah ayat 34. Ayat ini seolah memberi kesan bahwa iblis bagian dari malaikat, karena vonis kafir dari Allah baginya ketika menolak seruan sujud untuk Adam yang ditujukan kepada para malaikat. Tentu, ini pendapat yang tidak benar. Alasannya adalah, pertama, Allah secara tegas menyebut dalam Al-Quran bahwa iblis berasal dari golongan jin, bukan dari kalangan malaikat. Allah berfirman, dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka bersujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Rabb-Nya. Quran, Surah Al-Kahfi ayat 50. Kedua, iblis memiliki keturunan, sedangkan kita tahu bahwa malaikat tidak menikah dan tidak memiliki keturunan. Allah berfirman, dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka bersujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-Nya. Patutkah kamu mengambil dia dan keturunan-keturunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti bagi orang-orang yang zalim. Quran, Surah Al-Kahfi ayat 50. Ketiga, malaikat selalu menaati perintah Allah. Ini berbeda dengan iblis, yang divonis kafir karena keingkarannya terhadap perintah Allah. Allah berfirman, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran, Surah At-Tahrim ayat 6. Bila iblis bukan malaikat, kenapa Allah murka kepadanya saat membangkang perintah sujud kepada Adam?
Padahal perintah itu ditujukan kepada malaikat. Sebagian ulama menerangkan bahwa keduanya memiliki sedikit kemiripan bahan dasar penciptaan. Api mengandung unsur panas dan asap. Dari bahan inilah jin tercipta. Sedangkan para malaikat diciptakan dari cahaya yang berasal dari api tersebut. Dari sinilah kita memahami bahwa perintah sujud kepada Adam tertuju kepada keduanya. Meski kalimat yang Allah firmankan ditujukan kepada malaikat. Penyebutan iblis dengan sebutan setan di dalam Al-Quran. Kata setan berasal dari kata syatona yang bermakna jauh dari kebaikan. Bila ada manusia atau jin yang memiliki karakter ini, keduanya berhak disebut dengan setan. Allah berfirman, dan demikianlah, kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Quran, Surah Al-An'am ayat 112. Bila demikian, maka yang paling pantas disebut setan tentu iblis. Karena makhluk inilah yang paling jauh dari kebenaran. Oleh karena itu, Allah berfirman tentang sebutan iblis dengan kata setan. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Quran, Surah Al-A'raf ayat 20. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan. Sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu, Adam dan Hawa dari Jannah. Dia menanggalkan dari keduanya pakaiannya, untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya, ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya, kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran, Surah Al-A'raf ayat 27.